Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dikecilkan yang atas, matikan. Dikecilkan dikit aja. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah tasawuf, tentang masalah kemaksiatan anggota tubuh. Dalam hal ini kita membahas tentang kemaksiatan tangan, ya, kemaksiatan yang bisa terjadi di tangan. Nah, sebelumnya sudah kita bahas kemaksiatan tangan antara lain tidak mengeluarkan zakat. Jadi tidak mengeluarkan zakat dan tidak mau memberikan zakat kepada yang berhak. Dan juga kemaksiatan tangan adalah menyentuh wanita atau lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, termasuk berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan seorang wanita ini yang bukan mahram diharamkan, hukumnya diharamkan karena ada sentuhan di situ. Nah, kemudian walaupun tanpa syahwat, secara utama walaupun tanpa syahwat. Ya. Nah, kemudian walaupun hubungannya adalah guru ataupun santriwati dengan gurunya, itu sama saja. Murid-murid yang sudah balik pastinya. Tapi kalau masih anak kecil, TPQ, TPA itu kan ya tidak masalah, masih kecil. Kemudian wa man'ul ajir ujratuh, dan tidak memberikan upah kepada pekerja. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Jadi kalau kita menunda, tidak memberikan gaji atau upah kepada para pekerja, ini termasuk kezaliman dan dosa besar. Karena itu haknya orang. Apalagi sampai kita menipunya atau sampai kita menzaliminya dengan kita tidak memberikan sama sekali, kita ambil haknya dia. Alhamdulillah. Nah, yang perlu diketahui bahwa harta yang kita ambil dari haram, maka tidak akan ada manfaat apapun sama sekali. Dan yang ada adalah dosa dan tidak ada keberkahan. Dan juga harta yang kita ambil dari haram dan kemudian kita kuasai harta tersebut, kita miliki harta tersebut, walaupun tidak kita gunakan, hanya kita simpan saja, ini mempengaruhi jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam jiwa ini membutuhkan kebersihan hati, membutuhkan penyucian jiwa. Untuk menyempurnakan amal ibadah maka dibutuhkan hati yang bersih. Untuk menjadikan diterimanya ibadah maka dibutuhkan hati yang baik. Tapi itu semua tidak akan bisa terlaksana dan terwujud kalau kita masih mempunyai haram, mempunyai dan menguasai atau memiliki barang-barang haram. Ya, termasuk kezaliman itu tadi ya. Atau juga mengambil suap atau menerima suap atau memberi suap. Nah, ini juga termasuk kezaliman karena bisa menjadikan orang yang berhak menjadi tidak mendapatkan haknya karena ada bayaran. Yang mestinya misalkan, dan suap ini bisa terjadi di mana saja ya. Misalkan seorang hakim dia menerima suap, akhirnya yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan atau dikalahkan. Nah, ini kan berarti tidak memberikan hak kepada orang yang sudah berhak. Dan ini kezaliman yang luar biasa dan dosanya alhamdulillah tidak. Bahkan dalam satu riwayat, apabila ada seseorang yang dia membantu orang zalim, membantu kezaliman orang zalim, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan memasukkan ke dalam peti dari besi
bersama orang-orang yang dia bantu, bersama orang-orang zalim yang dia bantu, dan disegel besi tersebut, kotak besi itu tadi, dan dimasukkan ke dalam neraka. Banyak masuk ke neraka dalam kotak besi yang tersegel bersama orang-orang yang dia bantu, bersama orang-orang zalim semuanya. Alhamdulillah. Sudah kalau orang masuk neraka begitu saja tanpa di dalam kotak aja sudah luar biasa. Alhamdulillah. Iblis saja takut sama neraka. Apalagi ada orang yang dimasukkan ke kotak besi kemudian disegel atau bahasanya itu dilas gitu ya mungkin ya, ditutup kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu karena kedoliman. Alhamdulillah. Nah kemudian yang memberi suap juga termasuk yang menerima atau memberi. Ada pertanyaan, kalau misalkan membeli suara bagaimana ketika pemilihan? Sama aja membeli suara ya, atau kita menerima uang sejumlah sekian dari orang-orang tertentu untuk supaya kita memilih salah satu atau apa yang dia ajukan. Nah, ini sama saja haram, ngapain lah ya? Tidak ada manfaatnya sama sekali juga. Kemudian wamanul mubtir mayasuddu, dan tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Mubtir, orang yang membutuhkan. Walaupun itu kafir dini sekalipun. Seorang kafir, kalau dia kafir dini atau kafir-kafir yang bukan harbi. Kalau kafir harbi ini kan berarti kafir yang berperang dengan Islam. Orang kafir kalau membutuhkan pertolongan maka wajib kita tolong selama bukan kemungkaran dan kemaksiatan dan kemusyrikan. Ada misal ada seorang kafir sakit dan harus dibawa ke rumah sakit malam-malam, ya, darurat, harus dibawa ke UGD. Tidak ada yang punya kendaraan kecuali kita. Maka jangan memandang ini agamanya apa. Langsung kita ambil mobil, kita antarkan. Tidak perlu pakai bingung dengan agama kalau masalah ini masalah kemanusiaan. Dan ini perintah dari Allah SWT, saling tolong menolong sesama manusia. Ya, sesama manusia aja seperti itu, apalagi sesama kaum muslimin. Tolong menolong sesama kaum muslimin. Jadi bukan berarti kita ini orang Islam tidak boleh menghiraukan atau tidak boleh bersimpati atau menolong orang-orang yang di luar Islam, sama pilihan. Dalam Islam ada aturannya, selama bukan pertolongan untuk kemungkaran dan kemusyrikan. Kalau misalkan ada orang kafir melakukan ritual agama, ya kita tidak boleh menolong. Tapi kita wajib menghargai dan menghormati selama mereka mengerjakan di tempatnya sendiri, silakan, tidak apa-apa. Kita tidak boleh campur-campur, tidak boleh bercampur, bahkan ya tidak boleh berpartisipasi juga. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Mereka mengerjakan di tempatnya, silakan kita hormati. Kita punya karyawan kafir, kemudian ada perayaan agamanya dia, kita liburkan. Silakan kau merayakan, libur. Ini loh wujud toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita membenarkan agama lain atau ikut campur dalam ritual agama lain, bukan. Itu bukan toleransi namanya. Ini mencampur adukan akidah, mencampur adukan keyakinan, akhirnya jadi kacau balau iman kita. Dan akidah kita jadi berantakan juga kalau kayak gitu. Akhirnya lambat laun timbul keyakinan semua agama sama, alhamdulillah. Kalau sudah sampai timbul keyakinan semua agama sama, kan bahaya kan? Padahal di dalam Islam sudah Allah SWT menegaskan, ya sudah menegaskan tentang Allah SWT meridhoi Islam sebagai agama yang benar. Yang selain daripada itu tidak diakui oleh Allah. Nah, ketika masalah kemanusiaan, maka kita jangan pandang bulu masalah kemanusiaan. Maka itu, ketika ada orang membutuhkan pertolongan, wa in kana dhimmiyan, walaupun itu kafir dhimmi, yang bukan kafir harbi, maka wajib kita tolong. Kalau tidak, dosa. Kalau tidak, dosa. Nah, apalagi sesama muslim. Wajib kita saling tolong menolong sesama muslim. Ya, saling peduli sesama muslim, saling perhatian sesama muslim. Nah, ini wujud dari cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya adalah
saling peduli kepada umat dan hambanya, kepada umat Nabi dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa saling pedulinya? Ya saling mengingatkan untuk menuju ke Allah, saling mengingatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu kalau sesama muslim. Nah kalau orang kafir, ya kita wujud toleransinya adalah kita menghargai perbedaan tanpa membenarkan perbedaan tersebut. Kita punya prinsip, mereka punya prinsip, dan kita saling menghargai. Itu indah seperti itu kan? Nah, kita saling menjaga, saling menghormati, ya, saling toleransi. Ini namanya bagus. Nah, tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin, itu sudah jadi patokan. Kemudian dikatakan wa adam inqadir ghariqin, dan orang yang tenggelam dan kita tidak membantu orang yang tenggelam tersebut, maka hukumnya adalah dosa dan termasuk maksiat yad atau tangan. Min ghairi udrin fihima, kalau tanpa udur. Misal ada orang tenggelam, kita tidak bisa nolong. Kenapa? Karena saya tidak bisa berenang, misalkan begitu, ya ada masalah dong. Nolong orang yang tenggelam, dia tidak bisa berenang, ya sama saja bunuh diri kan. Akhirnya tenggelam bareng-bareng. Ya, tapi wujud pertolongan yang kita mampu, seperti mungkin kita teriak atau minta orang lain atau beritahukan orang lain bahwa ada orang yang tenggelam dan seterusnya. Walhasil intinya kita wajib saling tolong menolong orang yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ya, tanpa memandang itu semua. Kalau membutuhkan pertolongan kita tolong, selama pertolongan tersebut tidak melanggar perintah Allah. Kalau kita menolong orang untuk kemaksiatan tidak boleh. Man a'ana ala maksiyah kafa'ilih. Siapa-siapa yang menolong orang untuk melakukan kemaksiatan, maka dia seperti melakukan kemaksiatan tersebut. Ada orang mau minum khamr, kita bantu dengan kita menyediakan gelasnya. Ada orang mau judi, kita bantu dengan kita sediakan tempatnya. Ada orang mau maksiat, kita bantu dengan kemaksiatan tersebut. Walaupun kita tidak melakukannya, maka kita mendapatkan dosanya. Nah, tapi kalau masalah yang mubah, apalagi masalah sunnah, malah tambah berpahala, tambah lagi. Kita membantu mereka atau menolong mereka untuk ngaji misalnya. Bikinkan kopi untuk orang ngaji saja, itu pahalanya itu besar. Bahkan orang yang aktif istiqomah bikinkan kopi santri-santri jamaah ngaji, itu bisa dapat foto kok. Di Hadramaut puluhan tahun yang lalu ada namanya Al-Habib Alwi bin Syahab. Al-Habib Alwi bin Syahab ini waktu masih mudanya, beliau ini suka membikinkan kopi jamaah pengajiannya Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur ini pengarang kitab Bughiyah, ya, di masjid namanya Masjid Surur. Bikinkan kopi. Kemudian suatu saat, ya namanya muda-muda ya, dia suka di paido atau di gojoki sama konco-konconya. Sahibul kahwa, ya sahibul kahwa, tukang kopi, ya gojoki tukang kopi, dia tukang kopi. Rada ngenes, karena orang-orang teman-temannya ngaji, dianya bikin kopi. Nah akhirnya waktu sama gurunya Al-Imam Habib Abdurrahman Masyhur, saya mau berhenti bikin kopi. Loh kenapa? Sebab teman-teman saya goda saya karena saya tak ngaji, saya bikin kopi. Nah jangan berhenti, katanya Imam Habib Abdurrahman. Bayangkan coba, bakal datang suatu masa teman-temanmu ini semuanya akan belajar sama kamu. Betul. Begitu Habib Abdurrahman Masyhur meninggal, yang menggantikan ngajar di situ Habib Abdurrahman. Padahal beliau bikinkan kopi, itu karena membantu. Ada seorang kiai besar di kalau nggak salah Sedogi atau mana saya lupa.
salah satu keistimewaannya beliau adalah kalau kiainya waktu masih nyantri ya, kiainya masuk masjid, dia cuma balikkan sandalnya kiai. Jadi biar kiainya keluar dari masjid itu gampang gitu. Jadi cuma itu toh khidmahnya. Jadi lillahi ta'ala ikhlas supaya kiainya tidak bingung kalau keluar dari masjid untuk makin sandal. Terus nepak. Gara-gara itu dapat foto jadi kiai. Ada lagi seorang besar yang dulunya dia suka membersihkan, ngelap-ngelap kitabnya Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Asghar, suka ngelapi, suka bersihin. Dan dia tidak bisa baca kitab, ngaji masalah nahwu tidak masuk. Akhirnya setelah Al-Habib Ja'far bin Syekh meninggal, dia bisa membuka kitab dan bisa baca dan bisa memahami. Nah, ini karena keberkahan membantu ulama, membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, membantu orang-orang untuk mendapatkan ridha Allah, membantu orang-orang untuk mendapatkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membantunya. Allah akan melancarkan usahanya dia, melancarkan kehidupannya dia, membuka hijab dan bisa menjadikan nyaman hidupnya dia dunia akhirat. Karena dia membantu orang untuk menuju ke Allah. Nah kemudian tapi kita membantu orang jangan kayak lilin. Bantu orang dengan membakar diri kita sendiri. Lilin kan begitu, menerangi tapi menghabiskan dirinya, menerangi tapi melelehkan dirinya dan menghabiskan dirinya. Jangan seperti itu. Kita bantu orang untuk sholat sedangkan kita tidak sholat. Kita bantu orang untuk ibadah tapi kita tidak mau ibadah. Ya lucu kan ya? Tidak boleh seperti itu. Jangan membantu orang dengan membinasakan diri sendiri. Kemudian wa kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi. Wa kitabatu, dan menulis ma yahrumu an-nutqu bihi, yang diharamkan untuk mengucapkannya. Ini termasuk kemaksiatan. Karena tulisan itu seperti lisan, maka wajib seperti kita menjaga lisan kita. Karena tulisan Alkitab bukan lisan. Nah zaman sekarang ini banyak sekali walaupun tidak dengan kata-kata tapi dengan tulisan. Di media-media sosial ini banyak hujatan-hujatan, fitnahan-fitnahan, maki-makian, saling benci-membenci, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang dimaki, yang difitnah, yang dibully ini ulama, para habaib dzurriyyah Nabi, para kiai penerus Nabi, para ulama-ulama yang mereka menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Ini dibully, dimaki, dicaci tanpa tabayun. Ini banyak kan kayak gini. Jadi banyak sekali kasus seperti ini. Jadi bagaimana? Nah, tulisan-tulisan yang memaki seperti sama dengan lisan dia. Bahkan kalau dia memaki-maki seorang ulama karena keulamaannya atau karena ilmu syariat yang hak, maka bisa menjadikan kemurtadan. Bisa jadi murtad itu orang. Sekarang gampang kan orang nulis gampang. Kan kita juga kadang tidak tahu siapa yang nulis. Pokok asal nulis itu kan udah. Maki-maki itu gampang kan. Walaupun kalau ketahuan kesempatan, tapi ketika nulis tidak mikir. Padahal ada pertanggungjawaban dengan tulisan itu. Apalagi kalau sudah tulisan tersebut tidak bisa dihapus dan menyebar kemana-mana. Dan setiap orang membaca meyakini berita fitnahan dan itu gimana? Hukumnya bagaimana? Dosanya bagaimana? Sudah dia melaksanakan dosa karena fitnah, karena membuat berita bohong, karena membuli ulama, karena membuli dzurriyyah Nabi, kemudian tulisannya dibaca orang dan dipercaya sama orang, dan tulisan ini menyebar terus tanpa henti,
dengan kecepatan yang super cepat kan. Berita informasi media sosial ini kan sangat cepat. Berita sekarang dimasukkan sudah nyampe ke luar negeri, sampai kemana-mana, sampai seluruh dunia dengan waktu dan jam yang sama. Bahaya. Berapa juta orang yang baca dan berapa juta dosa yang dia terima. Berapa juta orang yang percaya dengan omongannya, atau orang yang terpengaruh dengan bulian atau dengan makiannya dia, dan berapa juta yang dia terima dari dosa-dosa tersebut. Maka hati-hati dengan tulisan, sama dengan hati-hati dengan lisan. Kemudian wal khianah, ya, khianat yaitu tidak amanah, wa yadidun nasihat fatashmul af'al wal aqwal wal ahwal. Khianat dalam arti semuanya, khianat dengan perbuatan, dengan perkataan atau dengan keadaannya. Ketika kita mendapatkan amanat apa saja dan kita tidak melakukan amanat ini sebagaimana mestinya. Ketika kita mendapatkan amanat dengan jabatan, kita tidak menggunakan jabatan itu semestinya. Kita mendapatkan amanat dengan keluarga dan kita tidak menjalankan amanat itu semestinya, maka yang termasuk kemaksiatan. Apa amanat yang semestinya untuk keluarga? Mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasul, membimbing keluarga kita untuk mengenal Allah dan Rasul, membimbing keluarga kita untuk menjalankan perintahnya. Ini amanah. Karena nanti dia memiliki anak, kepala rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang dilakukan oleh anak dan istri dan keluarganya. Kalau anak istri keluarganya itu melaksanakan ketaatan, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, kalau anak dan istrinya itu melakukan kemaksiatan dan tidak melaksanakan ketaatan, melanggar perintah Allah, tidak mengenal Allah, walaupun kita sebagai kepala rumah tangga secara pribadi ahli ngaji, ahli ibadah, ahli masjid, maka tetap kita akan mempertanggungjawabkan. Tetap kita akan terjerumus ke dalam neraka. Tetap kita akan susah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita. Dan itu skala keluarga. Bagaimana kalau skala pemimpin masyarakat yang skalanya lebih luas? Bagaimana kalau skalanya ini yang lebih banyak lagi, dan kalau dia ngomongnya didengar? Atau kebijakan, dia punya kebijakan yang kebijakan ini malah merugikan umat Islam, merugikan syariat agama, bahkan menjauhkan orang-orang dari syariat, bahkan menjadikan orang-orang tidak lagi mengenal syariat. Nah, ini tanggung jawabnya. Ini tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sekian banyak orang. Kalau dia tidak berusaha untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha untuk menjaga mereka dari murka Allah, ya sudah. Nah, ini amanat jabatan, amanat keluarga, amanat harta. Allah memberikan kita harta, ini amanat. Allah memberikan kita kesehatan, ini amanat. Allah memberikan kita kecerdasan berpikir, ini juga amanat. Semua apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanat. Semua kenikmatan yang tidak akan pernah kita mampu menghitung kenikmatan tersebut, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung kenikmatan Allah, tidak akan pernah kamu mampu menghitungnya. Ini semua amanat. Nafas kita, oksigen yang kita ambil, dan karbon dioksida yang kita keluarkan, ini semua amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini semua. Nah, kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, kita gunakan untuk melawan Allah, kita gunakan untuk kemungkaran-kemungkaran yang menjadikan murka Allah, ya alhamdulillah, berarti kita tidak beramanat dalam kehidupan. Ya. Orang seperti ini orang yang rugi dunia akhirat. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Orang yang seperti ini tidak akan bisa selamat kecuali dia sadar dan berusaha bangkit dari kendali hawa nafsu di dalam jiwanya. Orang yang seperti ini tidak akan bisa sempurna dalam melaksanakan amal ibadah kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bangkit melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Dan tidak akan
orang itu mampu mengendalikan dan melawan hawa nafsu kecuali dengan ngaji bimbingan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala melalui ulama-ulama yang jelas dan punya sanad yang jelas. Nah, ini kemaksiatan anggota badan atau kemaksiatan tangan. Dan ini sedikit banyak dan nanti akan masuk ke ma'asil farj, kemaksiatan kemaluan. Dalam kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Moga-moga bisa menambahkan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam.